Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Livi Andriani, seseorang yang punya pengalaman katanya waktu SMA ini pernah didatangi makhluk-makhluk yang bisa dibilang makhluk gaib gitu ya. Gimana ceritanya, Livi? Ceritanya jadi pas waktu aku SMA, mamaku lagi keluar negeri. Terus aku kan kalau tidur tuh suka selimutnya memang kebuka-kebuka dari dulu. Dan memang karena deket sama mama biasanya suka masuk kamar terus nyelimutin aku. Nah pas mama hari pertama pergi, itu kejadiannya jam berapa ya? Jam 4. Oh udah mau pagi? Udah mau pagi ya, udah mau pagi. Nah memang mama biasa masuknya jam-jam segitu karena dia mau sholat subuh gitu. Atau ya memang ngeceknya jam segitu, jadi bukan jam 9 malam udah dibuka kamarnya, enggak. Terus ada yang nyelimutin aku sampai sini terus aku tarik, makasih. Aku sempat ngomong gitu kan. Mama lagi dari rumah ya? Karena mama lagi ke Australia kan sama keluarga yang lain. Terus udah aku bilang makasih. Aku melek. Oh iya mama kan gak ada melek. Nah si nenek-neneknya itu persis depan muka aku. Kelihatan jelas. Sangat jelas, maksudnya Kayak memang. Gimana sosoknya? Sosoknya tuh kayak pakai baju nenek-nenek yang biasa lah, sekitar umur 70 tahunan, pakai shawl. Memang nenek-nenek. Nah ini aku nggak ngerti, dia sepertinya makhluknya baik ya, karena satu dia care sama aku, peduli. Terus nggak menyeramkan, memang malah aku nyaman banget lihat ada dia gitu. Pas aku melek, dia juga tidurannya berhadapan kan sama aku jadinya. Terus kamu siapa? Tapi aku nggak ucapin dari mulut aku sendiri, lebih dari hati ke hati. Tapi dia jawab, karena mama kamu pergi, sama mama kamu pergi, aku yang jagain kamu. Ya udah nggak apa-apa Nek, makasih ya. Terus aku tidur lagi nyenyak. Dan bangun-bangun pun aku kayak inget kejadian itu kayak, lucu ya tadi siapa ya tadi malam itu gitu. Nggak ada rasa takutnya. Itu sebelumnya pernah ketemu dengan sosok ini? Belum pernah sih. Jadi itu pertama kali sebenarnya? Pertama kali, dan hari kedua datang lagi, hari ketiga datang lagi. Sampai sempet dia nggak datang-datang, aku kayak penasaran. Kok nggak datang lagi ya gitu. Mama tahu soal ini? Mama tahu, sampai aku cerita. Mama tahu nggak pas mama pergi, Ipi, aku panggilan Ipi di rumah kan. Ipi ini loh. Kok kamu aneh sih, bukannya takut, mama jadi takut masuk kamar kamu. Berikut ini, ada seorang laki-laki yang mengaku seorang dukun santet. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Gendeng. Silahkan. Ya, terima kasih. Gendeng. Benar Anda dukun santet? Iya, dulu saya sempat menjadi dukun. Dulu? Maksudnya sekarang udah enggak? Sekarang sudah mulai berhenti dikit-dikit. Oke, sudah berapa lama Anda menjalani profesi sebagai dukun? Dari tahun 99. Cukup lama ya Kak Bayu ya. Oke, terakhir kapan melakukan praktek dukun ini? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Masih. Kapan terakhir ada orang yang datang untuk minta menggunakan jasa Anda? Minggu kemarin. Minggu kemarin? Minggu kemarin. Ada yang datang? Kalau begitu tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin apa sebenarnya? Saya selama ini dalam perjalanan saya, setelah saya berhenti, mencoba berhenti, mencari jawaban yang selama ini belum saya temukan. Apa itu? Harus kemana?
apakah memang ini kesenangan dan saya terus akan lakukan terus, atau memang harus saya alihkan seperti sekarang, karena sekarang ini saya sudah berlari ke arah pengobatan saja. Oh, masih melakukan tapi ke arah pengobatan ya? Yang positif lah, Dialihkan ke diarahkan ke yang positif. Ya, Tapi kadang-kadang memang ya godaan lah. godaan-godaannya. Jadi sekarang tujuannya adalah untuk tahu lebih jauh lagi Iya, saya harus seperti kemana apa? dan bagaimana. Iya, Oke, baik, sebaiknya memang Anda cerita ke teman kami karena mungkin dia punya jawabannya untuk Anda. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gendang. Angka kelahiran tanggal 13 bulan 4 tahun 1985. Belajar ilmu hitam di salah satu gunung di Pulau Jawa. Dia menyantet mertuanya dan seluruh keluarga istrinya menjadi lumpuh total. Sekarang dia berprofesi sebagai saya ingin mencoba semua makhluk gaib untuk Gendang. Saya melihat sosok gaibnya wanita berambut panjang. Ya, dia bertugas untuk melukai korban. Saya akan membantu. Halo. Selamat malam, Halo. Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Gendang. Tanggal lahir 13 bulan 4 1985. Nomor rumah 11. iya. Apapun yang saya katakan adalah kejujuran dan apa yang saya sampaikan berdasarkan vision saya. Dan juga plus yang dijawab oleh Mas Gendeng adalah suatu kejujuran dan harus menjawab apa adanya di sini. Saya merasa Mas Gendeng adalah orang yang pendendam. Ya, Dan saya ngelihat ada ritual-ritual yang aneh yang bisa mengundang para makhluk halus datang kemari. Ritual aneh. Iya, ritual aneh. iya. Bisa, memang kadang saya seperti itu. Saya ngelihat juga di mata kamu, kamu pernah menyantet mertua kamu ya. Iya, saya dihina karena saya orang yang tidak punya. Bahkan saya disuruh pisah. Sekarang masih bareng atau udah bisa? Sekarang masih bareng. Sekarang masih. Iya, Dan masih tetap dianggap rendah oleh mereka. sudah enggak. Ketika mereka tahu siapa saya. Tanya apa lagi? Boleh, boleh. Keluarganya tahu nggak bapak nyantet mertua bapak? Tahu, Dan pasti sampai sekarang masih bertahan. masih. Oke. Ini dia udah cukup lama, Roy, melakukan ritual. Udah cukup lama juga.
Kalau memang bisa menyantet, pasti bisa memanggil arwah-arwah penasaran dong datang kemari. Bisa? Bisa. Dimediasikan kepada orang lain. Kadang seperti itu, kadang tidak. Maksudnya tidak tuh Hanya memunculkan dia sosoknya gitu? hadir sosok. Seperti apa sosoknya? Mungkin ada yang hadirnya dia tuh biasanya banyak pertanda kehadiran arwah itu dari mulai Hawa. Hawa jadi dingin ya. Dan pasti karena energinya beda. Rasa seperti barang-barang juga ada. Kadang barang kesukaan dia ada yang jatuh, atau kadang saya sendiri dia masuk ke saya dan saya menikmati apa yang dia nikmati. Maksudnya gimana nih? Seperti Apa yang misalnya dia dinikmati? suka rokok yang saya tidak pernah menghisap rokok itu pasti dia minta itu. Ataupun dia minta kopi, dan padahal saya tidak pernah minum kopi yang dia sukain, tapi saya minum dengan habis. Itu artinya itu dicobain, terus kepelet, kesantet gitu. Iya, Oh, jadi dia berteman sama makhluk itu dan dia minta makhluk itu untuk melakukan santet gitu. Itu Iya, makhluk itu iya, yang iya. melakukan, Roy? Betul sekali. Saya lihat serem sekali. Dan sejujur-jujurnya, Mas Gendeng datang kemari bermaksud dan tujuannya apa? selama dalam perjalanan saya dari tahun 99 sampai 2018, saya mulai berhenti ketika kejadian yang di masjid itu 1 tahun yang lalu, dan saya mencoba berhenti, dan hidup saya adalah di jalan. Hidup di BKT sudah biasa, hidup di jalan sudah biasa buat saya. Jadi ketika perjalanan hidup saya sekarang ini adalah saya mencari jawaban ke arah mana saya ini. Atau memang kadang-kadang saya ingin berhenti, tapi ya kan lumayan Lumayan apanya nih? bayaran ya kan. Nah, dengan bayaran yang cukup itu, kenapa tinggal di jalan? Apa uangnya habis gitu aja atau? Kadang itu nggak kelihatan, habis gitu aja. Saya lihat kok dia ini ya, dari cara memberikan statement dan berbicaranya Cuek. tidak jujur. Artinya ada sedikit ganjilan dan sesuatu yang ditutup-tutupin. Di sini harus terbuka semuanya apa adanya, A dan B segala macamnya. Saya rasa mungkin korbannya lebih banyak dari yang saya prediksi. Yang kamu lihat apa yang dia tutupin? Apa yang dibutuhkan untuk memanggil arwah? Lilin kah? Saya biasa pakai minyak misik saya. Oh, sekarang bawa. Sebentar, saya juga mau pakai lilin saya. Ini minyak apa ya, Pak? Misik hitam, Pak. Media saya. Ini gunanya untuk memanggil arwah. Ya, Ini minyak apa sih, Roy? Memanggil arwah, hal yang menyenangkan ya. Coba, saya pengen tahu juga. Saya pengen panggil teman-teman saya juga di sini. Aduh. Apakah bisa? Ini dia manggil juga. Iya. Silakan dipanggil. Apa yang terjadi, terjadilah. Wah,